WHO, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan sebuah upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan serta melakukan pemeliharaan terhadap derajat kesehatan, baik secara fisik maupun secara mental, dan juga sosial yang setinggi-tingginya untuk seluruh pekerja dan bagi seluruh jenis pekerjaan. Menurut Simbolon 2024, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 juga dapat didefinisikan sebagai perlindungan yang ada bagi pekerja dalam melakukan pekerjaannya dari segala risiko akibat faktor yang dapat merugikan kesehatan mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari K3. Adapun menurut Tanadi, ada beberapa tujuan K3. Pertama, dilakukan agar setiap karyawan mendapatkan sebuah jaminan baik secara fisik, sosial, ataupun psikologis. Kedua, agar setiap peralatan ataupun perlengkapan kerja yang digunakan oleh karyawan dapat seselektif mungkin ketika digunakan. Ketiga, untuk dapat memelihara keamanan dari semua hasil produksi. 4. Adanya sebuah jaminan atau pemeliharaan serta dalam peningkatan kesehatan gizi karyawan. Memperlihatkan kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang dan dapat terhindar dari sanksi. Yang ketiga, dapat mengurangi biaya, karena dengan penerapan sistem K3 dapat terhindar dari kecelakaan dan mengurangi biaya premi asuransi. Yang keempat, membuat sistem manajemen lebih efektif. Manfaat selanjutnya yaitu dengan adanya prosedur yang terdokumentasi, maka segala aktivitas akan terarah, terorganisir, serta berjalan sesuai koridor yang telah ditentukan. Selanjutnya, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, dengan menerapkan sistem K3 dapat meningkatkan citra, kinerja, organisasi, dan tentunya dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Basri. Di sini saya akan melanjutkan terkait pembahasan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Di mana di sini saya akan membahas terkait dasar hukum keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, untuk sampai saat ini dasar hukum K3 masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 1970. Kandungan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 ini adalah setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Nah, di samping itu, setiap orang yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya, dan setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien, serta perlu diadakannya segala upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja. Nah, di sini juga ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang kesehatan, yang mana pada pasal 164 sampai pasal 165 tentang kesehatan kerja menyatakan bahwa semua tempat kerja wajib menerapkan upaya kesehatan kerja, baik itu sektor formal
maupun informal, termasuk ASN atau aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia atau TNI, dan kepolisian. Terima kasih.